masuk. Monggo masuk ke sini. Tarik ke sini. Jangan buat. Dan kita tidak akan pasang badan. Kita sepakat ya? Nah, kita untuk mewanti-wanti penyu. Ini baru demo nih. Penyu. Situ mas. Jangan sembarangan dibuang. Masukkan dalam apa dulu? Dalam tas. Yang masa-masa aksi, tolong dikumpulkan sampelnya, jangan dibuang sembarangan. Kita juga jaga kebersihan juga, ketertiban juga. Tolong, kalau merasa masa aksi, masuk barisan. Saya minta masuk barisan. Kalau tidak, pulang. Yang merasa masa aksi, masuk barisan. Kita akan mulai aksi kita. Saya digusur pada tahun 1986-87. Dan sampai saat ini masyarakat tidak bisa kembali di sana, ke kebun mereka, ke rumah mereka, di desa mereka yang dahulu, dan ada pemakaman orang tua nenek moyang mereka di sana. Karena itu kita datang ke Dewan, minta Dewan untuk melakukan tindakan bersama-sama dengan masyarakat untuk mengembalikan dan memulihkan hak-hak masyarakat. Karena kenapa adanya Dewan dianggap sebagai perwakilan kami? Ketika perwakilan kami tidak bisa membantu kami menyelesaikan permasalahan kami yang sudah puluhan tahun berlalu, berarti tidak penting bagi kami ada anggota perwakilan rakyat daerah. Rakyat datang ke sini mempertanyakan mereka. Jangan setiap 5 tahun sekali datang ke masyarakat meminta dukungan, tapi ketika masyarakat bermasalah tidak pernah mau selesai. Kita butuh orang kita yang punya hati nurani dan punya kebijakan yang berpihak kepada mereka. Kasus PT SLL ini sangat memilukan, Pak. Kenapa kami bilang PT ini melanggar HAM? Karena telah menghilangkan kehidupan manusia untuk mencari nafkah. Di atas tanahnya sendiri, di kampungnya, untuk membesarkan anak-anaknya. Dan ada juga kasus penangkapan, di mana laki-laki berlari karena dikejar. Seperti tadi kita zaman penjajahan. Ini sangat miris. Soekarno bilang yang paling berat dalam hidup kita ini di Indonesia adalah melawan bangsa sendiri. Belanda jelas, rambutnya pirang, matanya biru, jelas lawan kita. Tapi yang paling berat adalah bangsa sendiri yang mengkhianati manusia Indonesia sendiri. Makanya hari ini kami kesini meminta keadilan itu dan minta anggota Dewan, mari kita duduk bersama, ayo kita cari jalan keluarnya. SLS berbeda lagi dengan kasus PT MAL. PT MAL bicara tentang koperasi. Lahan koperasi diambil oleh PT MAL. Dan korbannya ya masih juga ada orang-orang yang dulu jadi korban daripada PT SLN. Dan mereka ada di sini, bahwa bayi sekarang masih ada juga di sini. Dan pelaku sejarahnya ada di sini. Makanya saya minta anggota Dewan, mari kita bersama-sama dengan pikiran jernih, kita mencari solusi. Mencari solusi bagaimana permasalahan ini. Jangan biarkan rakyat tidak memahami kondisinya. Kembalikanlah pada posisi kita, bagaimana ketika kita berada di posisi kawan-kawan yang sekarang dalam keadaan permasalahan ini. Bagaimana rasanya ketika rakyatnya mencari keadilan diabaikan.
masih menunggu anggota dewan untuk bersama-sama datang ke sini. Kita mau sampaikan pernyataan sikap kita, data kita terkait konflik yang ada. Dan tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk tidak merespon ini. Karena dia lahir atas pilihan masyarakat. Tidak akan ada yang namanya si Polan, si Polin, Pak Ijo, Tono di mobil di atas di gedung ini. Kalau tidak ada masyarakat yang milih. Tidak akan ada. Rakyatlah yang memilih kalian. Mari kita bicara. Nanti sama. Bapak Ibu sekalian. Hidup Saung Paling. Hidup masyarakat hidup. Karena kalau tidak dibuat kita tidak bisa membaca siapa yang. Sap, dibantu Sap. Dibantu Sap. Baik. Organisasi ini bunyinya kedengarannya masih baru, Bapak Ibu, masih baru. Karena kita baru kongres sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi progres pekerjaan kami dalam advokasi sengketa agraria kita lakukan sejak dari tahun 2007. Kami dulu dari Serikat Petani Riau, ya, Serikat Petani Riau. Tapi sekarang dengan beberapa kejadian kita akhirnya membuat kongres membentuk namanya Gerlamata, Gerakan Lawan Mafia Tanah. Fokus pada persoalan yang terjadi di kerumutan. Bapak Ibu anggota dewan yang berada di Pelalawan, saya yakin terpilih yang memilihnya adalah masyarakat Pelalawan. Di kerumutan ini silakan, ini sejarah. Kalau nanti ada yang tidak terima silakan laporkan agar kasus ini menjadi tinggi sampai ke tingkat nasional. Negara ini pasca merdeka ada reformasi, Bapak Ibu. Ada reformasi. Artinya sebelumnya reformasi ada periodenya rezim Soeharto. Pada tahun 1987 dan 1986 terjadi pembantaian terhadap masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kerumutan, di Kelurahan Kerumutan, betul? Itu pembantaiannya bukan hanya bersifat tempat tinggal, tapi alat produksi petaninya disikat, dibabat habis. Kalau tadi saya berani bilang ini fakta, maka saya akan berani membawa hadir di sini korbannya. Yang masih hidup, alhamdulillah. Korbannya masih hidup. Korbannya masih hidup. Silakan maju. Silakan maju. Sini semua. Yang dari Kelurahan Kerumutan, yang korban, yang kemarin kebun getahnya dihantam sama PT SLS. Dulu. Kita mau sampaikan dulu. Ini fakta terjadi. Ya. Ini juga. Jadi pada bapak-bapak institusi Polri, sebelumnya saya minta maaf harus menyampaikan ini, tapi memang zamannya kan berbeda. Pada tahun 1987 itu masih rezimnya Soeharto. Jadi kalaupun saya nanti menyebut institusi Polri, maka tidak ada hubungannya, korelasinya jauh. Jauh. Saya hari ini berbicara lewat fakta. Ini saudara, masyarakat sini yang pada saat itu, yang setiap yang namanya jenis kelaminnya laki-laki itu ditangkap. Benar tidak? Ditangkap dan mereka dibawa ke Bangkinang. Kebun karetnya habis, tanahnya tidak diganti, segala macam. Dan itu terjadi sampai sekarang. Dan itu dampaknya pasti adalah kemiskinan bagi petani. Karena petani ini alat produksinya tanah. Kalau tanahnya dirampas berarti tidak ada alat bekerja.
Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya nanti kita ketemu anak-anak Bapak Ibu-ibu di sini ada yang menjadi maling, kita nggak usah bertanya kenapa dia jadi maling. Sinergi kehidupan itu untuk orang bisa berpendidikan itu otomatis dari pendapatan ekonomi. Itu pembukaan saja Bapak Ibu, karena kita bawa data lengkap. Jadi kami dari Gerlamata tidak akan berani berbicara soal cabut izin PT SLS sebagai pelaku pelanggar HAM. Kami berani bilang itu. Karena ini saya kasih jalan Bapak Ibu anggota Dewan. Presiden Jokowi pada tahun 2019 itu sudah memberi ruang kepada seluruh pejabat pemerintah bahwa ketika ditemukan pengusaha yang memiliki izin kosensi, terserah dia mau swasta ataupun BUMN, ketika ditemukan perkampungan, tegalan, persawahan dan itu berkonflik, ketika tidak mau mengembalikan maka izinnya dicabut. Itu benar atau tidak tuh? Benar Bapak Ibu. Itu perintahnya presiden. Dan presiden yang masih berkuasa. Makanya kami datang ke sini, kita berharap ada tindak lanjut dari pejabat pemerintah di tingkatan Kabupaten Pelalawan untuk menganulir perintah presiden demi kepentingan kesejahteraan petani di kerumutan di Kabupaten Pelalawan ini. Target kami adalah setiap sejengkal tanah yang dirampas pada tahun 1986-1987 itu dikembalikan agar hari ini bisa menjadi sumber kehidupan bagi petani yang saat ini tidak bisa mengelola lahannya. Saya buka sedikit. Bapak Ibu, saya masuk ke kerumutan itu baru 2 hari. Ini silakan direkam. Saya dapat kabar masyarakat kita ini. Jangan ada yang malu-malu ya, sampaikan jujur ya. Ini banyak yang jadi ninja sawitnya. Ini fakta atau tidak? Menjadi ninja sawit di PT-nya SL. Benar tidak tuh? Itu fakta dan saya tidak berani menutup itu. Sebenarnya ini tidak akan menjadi ninja sawit kalau seandainya pada tahun 1986-1987 itu tidak terjadi perampasan dan pembiaran oleh negara. Saya katakan pembiaran oleh negara. Benar kan? Pembiaran oleh negara pada tahun 1986-87. Mudah-mudahan pada era kepemimpinan Jokowi dengan adanya anggota dewan kita pada saat ini situasinya bisa berubah. Karena segala sesuatu bisa diperjuangkan. Benar ya? Dan ini penutup, tahapan kami ke sini adalah mewakili masyarakat dan kami ingin memperjuangkan bagaimana pelanggaran HAM yang dulu dilakukan ini bisa pulih kembali hak-hak petaninya dengan berdasarkan data dan fakta. Ada Satgas Anti Mafia Tanah sudah dipersiapkan oleh negara, ada Menteri ATR BPN yang disiapkan juga oleh negara. Kami tinggal serahkan data Bapak Ibu, nanti kita panggil saja PT SLS-nya. Adu data, adu sejarah. Kalau memang ini benar, ayo kita perjuangkan. Benar ya? Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan harapan kita audiensi, kita bisa audiensi dan kita nyerahkan data dan ada notulensi dari pertemuan. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dari jajaran Polres Kabupaten Pelalawan, Pak Kabaop dan Pak Kasat beserta satuannya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati rekan-rekan kami di lembaga seluruh masyarakat Kecamatan Kerumutan yang hadir pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu untuk masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya. Pada pagi hari ini kami mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan. Kebetulan masing-masing ada kegiatan
Dan oleh karena itu kami mewakili berserta rekan-rekan yang ada di sini bahwa kami menyambut baik apa yang Bapak Ibu sampaikan, dan inilah tempatnya, dan apa yang Ibu lakukan pada hari ini sudah tepat karena ini adalah rumah rakyat. Oleh karena itu kami berpesan kepada Bapak Ibu semua, pertama jaga ketertiban, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang melanggar norma. Setuju? Jangan sampai nanti ada anarkis yang tentu bermuara keributan dan proses hukum. Kemudian yang kedua, kami juga berpesan bahwa nanti dalam perjalanan tolong tertib di jalan, jangan sampai mengganggu ketertiban umum, mengganggu perjalanan masyarakat banyak. Nah, kemudian yang ketiga, berhubung kondisi saat ini panas, oleh karena itu untuk audiensi kami terima Bapak-bapak semua nanti di ruangan perwakilan, kalau seluruhnya saya pikir ini tidak cukup, ya. Oleh karena itu ruangan kami di lantai 3 nanti akan kita bahas lebih lanjut termasuk data-data yang kami butuhkan, dan kami tentu pada kesempatan ini kami juga dari daerah sana Bapak Ibu semua, Pak Kabak, Pak Kasat, dan kami tahu persis bagaimana prosesnya yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, termasuk juga Pak ini kami berharap dari Gerla Mata untuk terus mampu mengawal masyarakat kami ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Kenapa? Karena juga kami tahu persis, karena kami tinggal di sana, dan kami juga orang tua saya juga bagian yang pernah mengalami ini, dan almarhum kakek saya juga pernah ditahan lebih kurang 1 minggu di Bangkinang ketika itu. Banyak bapak-bapak tidak, bapak-bapak secara rinci menyampaikan ini pun saya tadi juga cukup terenyuh, dan tidak sadar juga air mata saya juga mengalir karena ingat almarhum kakek saya dan paman saya juga ketika itu dalam mempertahankan hak. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kami menyambut baik sekali lagi apa yang Bapak Ibu sampaikan, dan ini tempatnya sudah tepat, dan tentu juga kita minta follow up kepada pemerintah daerah, tentunya eksekutif dalam hal ini kepala daerah dan berserta OPD terkait untuk terus bersama-sama dengan kami dari lembaga DPRD untuk sama-sama tindak-lanjuti ke depannya. Barangkali untuk sementara. Ya, bapaknya sudah. Tapi kalau untuk dijabarkan di sini tuntutan kami, kalau untuk di PT SLS itu, karena ini memang sudah dibuka uangnya sama Presiden, kan dibuka uangnya tuh. Jadi kalau tadi Bapak bilang berdasarkan kewenangan, iya, tapi kalau ini fakta dibongkar dengan mekanisme yang benar, sekalipun nanti ada bupati yang tidak sepakat, sekalipun nanti ada orang-orang tertentu yang tidak sepakat, karena ini bagi kami adalah mafia tanah. Jadi kalau kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, mafia tanah itu terdiri dari sekelompok orang. Jadi kalau kita mau meminta pendapat dengan kewenangan mungkin agak susah juga, karena nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka saya berujung pada apa yang sudah negara ini buka ruangnya. Kalau ini ada terindikasi mafia tanah, kalau memang ini terindikasi pelanggaran HAM, berdasarkan perintah Presiden, seluruh kabinet negara itu kalau memang didapati pemilik lisensi maupun BUMN atau swasta, ketika memang itu ditemukan, kalau tidak mau mengembalikan perintahnya kan cabut izin. Jadi cabut izin itu menjadi tuntutan kami pada hari ini. Dan kenapa itu juga kami jadikan tuntutan ini, dikarenakan ternyata dia tidak terjadi di satu titik, Pak. Ya kan? Tidak terjadi di satu titik. Terjadi pada 1 tahun yang sama dengan titik yang berbeda dan tidak ada perlawanan. Ini kalau kita mau bicara film G30 SPK ya hampir sama lah itu. Nah, cuma ini kan pada persoalan perampasan tanahnya, karena itu ekspansi.
tuntutan kami di PT SLS mutlak. Kami bilang ini PT ini sebagai pelaku pelanggaran yang tidak pernah dikotak-atik sampai saat ini. Padahal dampaknya sampai sekarang untuk kehidupan masyarakatnya. Bahkan baru-baru ini ada pemberitaan di media, kuburan tua segala macam kita sudah selesai. Kota sejarah. Itu tuntutan untuk di PT SLS. Ini hanya berkonflik dengan dengan KUD, Koperasi Usaha Damai. Koperasi Usaha Damai ini tentu kita bicara bukti yuridis. Alhamdulillah bukti yuridisnya kita pegang, Pak. Jadi saya juga secara pribadi kalau tidak menguasai data, saya nggak akan berani memperjuangkan ini. Datanya kita dapat lengkap, namun menurut kejujuran dari Ketua Koperasi KUD ini, Pak Ibrahim, ada 4.400 lahan yang mereka punya. Ini dijarah oleh PT MA dengan skenario yang saya sampaikan juga. Ini ada hubungannya dengan mafia tanah. Nah, mungkin susah dia kalau dibawa ke pengadilan, tapi kalau kita dorong dengan pelaku mafia tanah yang sekarang digagas oleh Presiden melalui Menteri ATR BPN, ini akan sampai ke sana. Ada nama yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini, yang dulu menjadi tandingannya Pak Haji Ibrahim, yang orang ini sudah meninggal. Setelah dia meninggal baru berani, karena lawannya dulu preman. Dia masukkan alat beratnya dicuri, gitu-gitu nih. Karena ini adalah konflik yang lahannya cuma 4.400, tapi kalau untuk PT SLS kita nggak ada pilihan. Ya, cabut izin, karena memang faktanya itu terjadi. Ngurus KUD Usaha Damai juga. Tapi dalam hal ini saya ingin menambahkan tentang tuntutan, dasar tuntutan dari Lembah Subur untuk PT Sari Lembah Subur. Ya Bang Ridwan. Jadi saya punya data otentik berupa geran tanah asli tahun 1963. Ini kewaliannya, wali negeri Kumutannya itu Ahmad Idris, camatnya Anwar Saleh. Jadi dulu fakta sejarah saya masih ingat, saya sudah SMP dari tahun 87, 86. Terjadi penyerobotan lahan di Lembah Subur ini oleh PT SLS. Itu karet itu ditumbang. Dan yang punya geran tanah asli seperti ini itu diambil sama Pak Camat tahun 1987 itu. Camatnya tidak salah saya itu masih Pak Camat Mansur, Pak Camat Polkampar. Jadi diambil sampai hari ini tidak kembali. Ini masih ada tersisa. Ada tersisa berapa lembar ini asli, bukan dokumen palsu, tidak buat-buat buku. Jadi nanti untuk dasar tuntutan menuntut HGU itu dicabut, kan menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 itu, salah satu alasan dicabutnya HGU itu adalah karena kepentingan umum. Nah, termasuk juga itu wilayah yang hari ini di peta saya lihat di HGU Lembah Subur ini itu perkampungan dulu, termasuk perkampungan ya bapak kami dulu. Nah, jadi kami masih ingat, kalau untuk dijadikan pelaku sejarah itu kami masih ingat. Nah, itu bukti-bukti antropologinya masih ada. Bisa kami buktikan seperti kuburan, masjid, segala macam itu bisa. Bukti kami punya lahan ada, data otentik. Jadi itu untuk Lembah Subur ini kami punya dasar untuk bagaimana sampaikan oleh kuasa hukum kami tadi itu HGU-nya untuk dicabut. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya ya bisa kita adakan negosiasi. Untuk dari saya itu dulu. Kalau nanti untuk tambahan bisa dibantu. Jadi itu dulu dari saya, sekian dan terima kasih. Dan setuju untuk membentuk panitia khusus berkaitan dengan PT Mekan Alam Lestari ini atau singkat PT MAL. Dan ada beberapa rekomendasi kami ketika itu, salah satunya adalah wajib
PT Megar Alam Lestari untuk membangun kebun kemitraan sebesar 20% waktu itu, Pak. Sesuai dengan diktum keputusan dari Menteri Kehutanan waktu itu. Datanya tidak hilang nih Mas, dengan kita. Waktu itu saya juga bagian dari anggota pansus penelitian khusus ketika itu. Minta kepada PT Megar Alam Lestari ada lebih kurang kalau tidak salah 1.900 yang tidak memiliki izin hak guna usaha ketika itu, di luar lagi ketika itu. Hasil temuan kita nih Pak pansus, dan kita plotting dokumennya, bahkan kami konsultasi sampai ke Kementerian Kehutanan di planologi waktu itu Pak, di Bandung kalau saya planologi ini kan, dan Bogor ya, Bogor, Jawa Barat, Jawa Barat ya. Jadi seperti itu di planologi, bahkan terindikasi ini masih dalam kawasan hutan ketika itu. Ketika itu untuk menindaklanjuti. Namun seiring berjalan waktu ini sampai hari ini juga memang perusahaan masih bersikukuh bahwa mereka ada kemitraan katanya dibangun. Tapi sampai hari ini juga tidak ada realisasi. Kita tanya beberapa desa yang di areal perusahaan ada Tanjurita, Lipebu, dan Pekarangan Panduk, Kuala Panduk sampai Mate itu tidak ada namanya dibangun pola kemitraan. Oleh karena itu hari ini kebetulan juga dari saudara-saudara kita dari Koperasi Usaha Damai memiliki dokumen tentang lahan Koperasi Usaha Damai ini yang sudah disetorkan oleh perusahaan. Ini tentu bagian dari kami untuk nanti menindaklanjuti ini, dan tentunya juga kita akan membuat rekomendasi dari kami kepada nanti Pak Ridwan untuk bisa sekiranya menjadi perhatian khusus. Tentang PT SNS tadi ini tak perlu Bapak ceritakan, ini sudah ini karena saya juga Masih ada tambahan dikit Pak. Iya. Baru sama Pak Dewi. Iya. Kalau saya tadi menuntutnya itu, kami menuntut cuma cabut izin, salah saya ternyata. Pulang cabut izin, kembalikan lahannya kembali. Ya, saya. Iya, karena memang bulan 2 bulan yang lalu saya bertemu sama Menteri ATR, itu bisa lewat program TORA. Karena objek dan pematerian ketika ditemukan bisa dikembalikan. Sekalipun itu nanti ditetapkan status sudah kawasan hutan, boleh katakan ketika memang real, maka itu bisa dikembalikan. Oke, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkalan Kerinci yang sering bersama saya, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah dapat laporan dari Bapak dan Ibu. Saya di Komisi 2, nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Hari ini izin Bu Yolida yang di Bamus ini dijadwalkan karena jadwal saya hanya 1 bulan sekali, setiap tanggal 1. Nanti akan kita jadwalkan panggil yang pertama Sari Lembah Subur dulu bersama Dinas Perizinan dan Dinas Perkebunan, sekaligus mungkin kehutanan ya. Komisi gabungan antara Komisi 1 dan Komisi 2. Namun antara Mal dan Sari Lembah Subur ini jangan disamakan rapatnya, nanti akan rancang, kita pisahkan saja. Yang selanjutnya mungkin saya nanti akan terima laporan ya, dokumen secara tertulis dari Bapak dan Ibu. Itu yang tentu harus kami pelajari, dan nanti kami akan undang perusahaan untuk membawa dokumen juga agar kita bisa mengadu dokumen dan dokumen. Selanjutnya, kalau menurut saya Pak Imustiar, ini juga harus dibuat pansus Pak. Pansus harus dibuat. Setelah dokumen dan dokumen ketemu, juga harus kita pelajari dokumen awalnya dari mana, kita cari data bangkitan mungkin, karena ini mungkin rekomendasi awal pembentukannya masih gampang Pak. Masih gampang, kita cari dokumen gambar biar kita tidak mengambang, yakin persoalan selesainya seperti apa. Tapi yang saya harapkan memang semangatnya bersama untuk menyelesaikan sampai di mana ini titik akan berhenti. Sampai ke dirjen, iya, oke. Tinjauan lapangan harus wajib. Dan itu harus pansus.
pansus tentang pengaduan Bapak itu, mungkin ada saat yang tergabung, tentu pansus itu akan melibatkan dinas terkait dan pihak-pihak yang melakukan izin. Ya, BPN Badan Pertanahan nanti juga kita bawa rapat itu, terlalu masalah. Jadi Komisi 1, Komisi 2 untuk rapat bersama. Yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu, saya berharap agar langkah perjuangan Bapak dan Ibu ini tidak kembali. Perlu nanti dilibatkan ya tokoh masyarakat kita ya hari ini yang ikut mendampingi bersama Bapak. Ya Pak ya. Saya kepada rekan-rekan saya sudah menyampaikan izin Pak Komandan, Bapak Ibu yang saya muliakan terima. Selamat siang bagi kita semua. Setelah saya mendengar dari awal kan